Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku warga negara Indonesia yang baik, ya kan, sedang mengamati bahwa parliament threshold 20% ini sangat meresahkan sistem perpolitikan kita. Adapun parliament threshold 20% ini hanya mengakomodir perusahaan politik. Jadi bukan lagi partai politik, hari ini sudah berubah menjadi perusahaan politik. Karena dengan parliament threshold itu hanya mengakomodir kepentingan oligarki dan kelompoknya, kemudian dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Adapun pernyataan Puan Maharani bahwa undang-undang parliament threshold itu sudah final dan tidak dapat diubah, bagaimana caranya ketua DPR RI kita ini caranya berpikir undang-undang dasar 45 aja bisa diamandemen, apalagi cuma undang-undang parliament threshold 0%, ya kan? Buktinya tuh undang-undang omnibus law aja Anda acak-acakan bisa bikin, apalagi cuma undang-undang parliament threshold ini harus dirubah demi mengakomodir dan demi apalagi menumbuhkan iklim demokrasi dan perkembangan politik di tanah air. Justru parliament threshold ini sangat mencederai dan mendistorsi keadilan bagi seluruh Indonesia. Hak demokrasi kita dipenggal, ya kan? Memangnya partai politik aja yang bisa berkuasa apa di sini? Kami ini rakyat sipil menjadi rakyat kelas 2. Karena yang bisa mencalonkan presiden adalah partai politik. Nah, ini harus dihentikan hegemoni ini, bahwa setiap rakyat Indonesia berhak memilih dan dipilih untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi Anda jangan membuat undang-undang bertentangan dengan konstitusi kita sendiri. Dan kepada para pemimpin-pemimpin partai politik yang hari ini tidak mau mengubah parliament threshold, tolong, usia Anda itu sudah tua, bentar lagi kalian mati. Apa yang kalian mau pikirkan buat masa depan bangsa ini? NKRI ini sedapat mungkin kita pertahankan sampai dunia kiamat. Jadi kalau Anda yang mau mati, Anda aja yang mati. Jangan suruh demokrasi kita juga disuruh mati dengan presiden threshold 20%. Kentara sekali dan sangat jelas sekali bahwa di sini ada kepentingan-kepentingan partai-partai besar yang hari ini berkuasa di parlemen untuk tetap mempertahankan itu agar kekuasaan dan oligarki terus berkuasa, merampok kekayaan Republik Indonesia, juga terus menindas rakyat Indonesia melalui regulasi-regulasi yang dibuat serampangan, amburadul dan brutal. Nah, itu aja mungkin dari saya. Ada pendapat dari Bu Kurnia, silakan. Bang Arbi dulu. Oh, Bang Arbi dulu, pengamat politik kita. Jadi begini, presiden threshold ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat, ya kan? Karena presiden threshold 20% selama ini menghasilkan pemimpin kalau nggak pasang satu, dua pasang, 01, 02. Ini jelas ini tidak mencerdaskan bangsa. 76 tahun kita merdeka, masa cuma 2 orang saja yang harus sebagai layak dan pantas untuk menjadi capres. Ini bertentangan dengan hak-hak demokrasi rakyat dan bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan semangat reformasi, ya kan? Nah, oleh sebab itu hari ini saya menjawab pernyataan Ketua DPR Puan Maharani bahwa itu sudah final. Yang bilang final itu siapa? Kan gitu. Kami rakyat mengatakan tidak. Karena tidak mengakomodir suara-suara dan hak-hak rakyat untuk memilih. Jadi partai politik boleh saja menentukan, tetapi rakyatlah yang akan memilih. Oleh sebab ini yang harus jangan salah disalahpahami. Jadi oleh sebab itu penentuan capres itu mestinya bukan hanya hak partai politik, tetapi hak rakyat, ya kan? Jadi kalau misalnya dengan seperti ini, maka demokrasi menjadi demokrasi yang elegan, demokrasi yang betul-betul menciptakan yang sehat, ya kan? Tetapi kalau PT 20%, demokrasi rusak, demokrasi kacau balau, dan melahirkan kemudian terjadi benturan-benturan kepentingan sampai hari ini. Nah, salah satu di antaranya akibat daripada demokrasi oligarki ini kayak oligarki ini 20% ini. Jadi kita inginkan, kami datang dengan teman-teman di sini untuk meminta agar Mahkamah Konstitusi segera membatalkan 20% dan kembali kepada kedaulatan rakyat. Karena apa? MK lahir dari hasil reformasi, lahir dari hasil perjuangan rakyat. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban terhadap Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Harus paham itu, ya. Oke, silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil momentum ini di mana kami berencana untuk menggugat judicial review atas presidential threshold 20% ya, untuk melakukan perubahan besar bagi bangsa ini. Saya ingin mengatakan bahwa inilah momentum yang terbaik tersebut. Kalau tadi Bang Arbi mengatakan bahwa Ketua MPR, DPR dalam hal ini Ibu Puan Maharani yang cantik jelita mengatakan bahwa itu sudah final, saya kira saya tidak bisa menyalahkan, mungkin kapasitas beliau memang hanya sampai di situ.
Padahal untuk mengatakan final itu hanyalah urusan keberlakuan sebuah undang-undang. Tapi undang-undang itu bukan berhala, ya. Undang-undang bisa dirubah. Apalagi makin kesini makin dirasakan bahwa undang-undang tersebut menyesakkan kehidupan berbangsa, merusak sendi-sendi bernegara, sehingga memang harus diganti. Nah, mereka yang tidak mau mengganti berarti ada apakah ini? Ya. Berarti ingin mempertahankan status quo, ya, zona nyaman dan aman, di mana mereka adalah bagian dari oligarki itu sendiri. Ya. Saya ingin mengatakan dengan presiden threshold 20% berarti itu terus mengamankan keinginan-keinginan dari orang yang berkuasa di balik para pemimpin-pemimpin boneka tersebut, ya. Presidential threshold ini menyebabkan sedikit kemungkinan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya. Karena hanya mereka yang mempunyai biaya besar, ya, mempunyai dana besar untuk bisa menjadi calon-calon wakil presiden dan wakil presiden, ya. Artinya warga negara yang hebat, warga negara yang pintar, yang potensial untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya itu menjadi dibatalkan hak mereka hanya karena hal tersebut, ya. Oleh karena itu kami sangat setuju dengan judicial review tersebut yang insya Allah akan segera diadakan secepat mungkin dalam minggu depan ini. Kami berharap doa dari bangsa Indonesia, minta bantuan Anda untuk peduli juga bahwa ini adalah nasib Anda, ya. Kita lucu gitu kalau sampai ini tidak bisa dilaksanakan gitu loh. Ya. Tapi tolong kasih pertanyaan dong biar berkembang ini. Tanya. Oke, Bu Erni. Terus bagaimana Bu Purni terkait masalah dominasi partai-partai yang hari ini, sehingga salah satu bentuk daripada hasil parlemen threshold itu adalah lahirnya undang-undang omnibus law, kemudian senak perutnya, senak jidatnya DPR ini bersidang aja semua maunya. Contoh kemarin undang-undang IKN, undang-undangnya tata tertibnya bermasalah, ya kan? Tahu-tahu yang dirubah bukan substansi isi. Ini juga buah dari presidential threshold 20%, ya kan? Mengapa kita menginginkan 0%? Karena kita mengharapkan orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang unggul dan kebetulan masih banyak di Republik ini yang akan menduduki pos-pos terbaik itu, ya. Dan ini orang-orang yang sekarang kita inginkan sudah bukan bahasanya lagi lah, gitu kan? Ya, karena 0% itu artinya siapapun bisa. Baik dia perorangan maupun partai. Partai berhak untuk mengajukan orang-orang terbaik mereka, gitu. Nah, jadi ini bukan kerja mudah. Dan bukan kerja mudah. Ada kaitannya dengan gugatan TPU kemarin. Ya, betul. Tidak hadir, betul. Ini, agar membuat anggota parlemen itu benar-benar terpilih orang-orang yang jujur, benar dan betul. adil. Gitu. Oh, jubedil ya. Merupakan teori daripada Bang Egy Sujana. Itu dia. Iya, jadi kita alhamdulillah TPUA tidak pernah berhenti berjuang. Selesai satu walaupun dikalahkan, ya kita paham lah siapa yang mengalahkan kita, nggak apa-apa. Ya, dikalahkan dengan suatu kondisi karena kong kali kong tadi. Yang kata Irman Putra Sidin itu adalah merupakan kong kali kong antara eksekutif, legislatif, yudikatif ditambah pers pula, ya kan? Nah, ini untung Bang Arief nih yang tukang menyiarkan ini, ya kan? Kalau nggak siapa yang mengerti, coba ada perjuangan sedemikian rupa. Kan begitu, ya. Jadi judicial review terhadap parliament threshold 20% ini menjadi harga mati saat ini. Adalah kebutuhan harga demokrasi. Saya senang juga Bang Daeng bahwa kabarnya Bang Refli nanti juga akan segera mengajukan judicial review atas nama Bapak Gatot Nurmantio, ya. Walaupun menurut saya Pak Gatot kok lama amat, mau dari kemarin gitu loh, ya kan? Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, ya, daripada tidak, karena negara membutuhkan orang-orang yang berani melakukan perubahan. Bullshit, impossible, ya, semua perubahan terjadi jika tidak ada perjuangan dan keberanian. Kata Nelson Mandela, bapak dan negarawan, saya kira dunia, ya, bukan cuma Afrika Selatan, mengatakan bahwa para pengkhianat itu tidak akan melakukan pembangunan terhadap negara, ya. Mereka hanya akan memperkaya diri dengan mengatasnamakan menjadi negarawan, kira-kira seperti itu, ya. Oleh karena itu presiden threshold 0% adalah harga mati dan harus bisa dilaksanakan. Bagi yang tidak mau, berarti ketahuan mereka ini punya etika tidak baik dan mereka pengkhianat bagi negara. Kira-kira begitu. Betul? Pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Dan lagi MK selaku lembaga tertinggi dalam urusan konstitusi, kita berharap dong mereka ini kan orang-orang pilihan, ya. Hati nurani Anda bangkitkan kembali, ingat baik-baik fungsi dan tugas Anda di sana, dan pertanggungjawaban Anda
vertikal langsung Ya. pada Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam Ya. dan kepada Tuhan mereka bagi mereka bukan Islam Ya. ya. Jadi saya heran juga kalau sampai nggak berani memutuskan ya. Walaupun kita tahu loh Ya. presidential threshold ini sudah pernah diputuskan ya Bang Adbi Ya, ya. dan pasti mengalahkan rakyat dalam Ya. hal ini. Ini kita men-challenge kembali. Nah. Anda harus berani mengatakan bahwa kali ini rakyat harus menang. Nah iya, ya kan? karena kali ini juga selain daripada dukungan daripada seluruh ini, buktinya yang menggugat makin hari makin banyak. Makin banyak. Bukan cuma ya. Gatot, tapi ada pihak-pihak lain lagi yang akan berbondong-bondong menggugat ini. Ini artinya Iya. bahwa parlemen threshold 20% tidak diperlukan lagi. Tidak buat diperlukan Republik lagi. ini. Karena Ya, rakyat sudah paham betul. akibat parlemen threshold 20% ini oligarki makin menancapkan Iya, kukunya betul ke betul. NRI. Mengabaikan Dan seluruh kepentingan korupsi rakyat. akan semakin Ya. merajalela ya. Iya. Pasti makin subur dan makin Makin merajalela. subur, betul. Ini rakyat ya, oke. Nah ini ada juga dari salah satu Sudah 7 prinsipal. kali penggantian presiden. Ya. Nah sekarang masalah sudah saatnya sekarang PT 0%. Ya. Oke? Ya. Artinya Pancasila harus Ya. berani dong ya kan. Ya. Siapapun berani berjuang, hanya pemimpin yang terbaik nanti yang muncul ke permukaan ya kan. Perlu diingat apa yang terjadi hari ini akibat dari PT 20% ya. Ya. Lihatlah siapa pemimpinnya. Apakah Ya. dia orang yang hebat? Ya. Mungkin hebat ya. Hebat dalam apa? Membuat hutang misalnya Ya. begitu kan. Membuat Hebat kegaduhan. membuat kegaduhan. Dalam rangka apa? Membuat regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Jagoan dia ya kan. Iya. Membuat apa? Carut marut di Iya. bidang hukum, carut marut di bidang ekonomi. Iya, bikin undang-undang omnibus law kayak Nah, bikin Indomie telur betul. aja. Kok bisa dalam waktu sesingkat Nah, itu, ya kan? Itu hasil daripada parlemen threshold Kalian- 20%. iya. Dan Maka rakyat dari- mesti tahu Ah. threshold itu artinya ambang batas ya. Yes. Nah, jadi ada 3 sebenarnya Ya. threshold parliamentary, Ya. kemudian threshold presiden threshold. Satu lagi apa Pak? Eh, Ini yang untuk pemilihan umum. eh, Pemilihan. Itu apa namanya? Kan ada 3 tuh. Ya. Jadi itu merupakan hak orang threshold itu sendiri maksudnya adalah ambang batas Yes. atau kemungkinan suara terkecil Ya. untuk bisa mendapatkan hak pada saat pemilihan. Nah, dia di Begitu legislatif. legislatif ya. Legislatif Threshold. threshold. Ya, betul betul. Iya kan? Jadi tergantung apakah threshold untuk legislatif, threshold parliamentary, Ya. threshold presidensial penggunaannya. Jadi- Kali ini presiden. Nah, threshold. jadi intinya ini itu untuk usulan threshold Ya. kita nolkan semuanya. Nolkan semua. Nolkan semua. Betul. Karena sudah mengganggu Biarkan demokrasi semua anak kita. bangsa terbaik ini Iya. yang maju dalam medan Iya. pertempuran menunjukkan hati rakyat ya. Jadi kita mau ingin zero option. Yes. Zero option. Zero. Jadi untuk memperbaiki bangsa yang sudah 76 tahun tapi carut marut ini kita kembali kepada opsi 0, zero option. Ya, di restart ulang. Di restart kita kembali perbaiki bangsa ini supaya bapak-bapak, teman-teman ya, security, tentara, polisi, ASN semuanya berbahagia. Daripada uang itu hanya berputar di kalangan konglomerat, para taipan-taipan yang membiayai presiden selama ini. Ya, kelompok 1%. Nah, kelompok 1% yang menguasai 99%. Nah, kita itu dia. sebalikin sekarang ini. Iya. Kelompok 90% harus menguasai semuanya ini. Iya. Itu adalah zero option kembali kepada 0%. Yes. Oke? Ya. Takbir, Allahu Akbar. Oke, saya kira Putri mau menyampaikan? mungkin itulah Yang pendapat disampaikan, kami daripada calon-calon prinsipal ini yang insya Allah hari Senin akan mendaftarkan gugatan. Ingat, presidensial threshold 0% ini Tangannya begini. adalah 0%. harga mati. persen. Hati-hati MK karena rakyat akan mengawal. Mati. Jangan sampai Iya. karena tuntutan rakyat ini yang dilakukan secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil melalui Mahkamah Konstitusi tidak diakomodir akan mengakibatkan Iya. pengadilan rakyat. Kembalilah kepada Ingat. hitoh Anda Ya. sebagai orang yang mengawal konstitusi itu sendiri. Ya. Jangan menghancurkan Lah. konstitusi. Ini momentumnya. Nah, Ini betul. momentumnya. Ingat, itu DPR sana adalah rumah rakyat. Ya. Anggota DPR cuma dikontrak 5 tahun di sana tinggal. Kami berhak nginap di sana. Hati-hati dengan ini. Kami akan kawal serius ini. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup 5%. zero. Hidup zero. Zero. Hidup